Jadi Om Adriansa ini hanya membantu sampai drone saya bisa arming, karena untuk selanjutnya, settingan selanjutnya saya bisa setting sendiri. Kalau saya tahu dari settingan pertama atau pembuatan pertama, mungkin saya nggak semumet ini gitu kan guys. Dan suite yang lain, jadi saya udah bawa persediaan dari rumah. Saya udah bawa kabel buat colok di drone biar bisa setting di tempat. Kalau ada yang kita tidak akan bisa mendapatkan ilmu. Oke guys, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Malam hari ini mungkin saya akan bercerita sedikit untuk para pilot pemula mungkin seperti saya ya, yang baru masuk di dunia FPV, terutama drone. Setelah saya melakukan beberapa kali terbang dan saya merubah settingan di drone supaya sesuai dengan keinginan saya, atau itu waktu itu ada hal yang aneh ya. Jadi saya nggak tahu, saya merubah altitude saat RTH, tapi nggak tahu apa yang saya tekan, dan itu drone FPV saya nggak bisa di-arming, tombol switch semua mati, jadi nggak bisa di apa-apain. Semalaman saya nyari-nyari kendalanya, saya cariin. Mungkin karena saya ini awam ya, jadi tidak banyak hal yang saya tahu tentang di Betaflight settingannya, terutama di bagian-bagiannya itu fungsinya buat apa saja. Share di grup Facebook ya, saya share, saya cari-cari teman yang bisa bantu betulin, terutama saya waktu itu mau nyari temannya yang bisa bantu lewat video call gitu kan, karena kendalanya mungkin nggak sesulit yang apa ya, mungkin nggak sesulit itulah gitu. Jadi nggak begitu sulit gitu kan. Jadi mungkin lewat video call juga bisa, karena settingannya kan kita hanya perlu merubah di settingan Betaflight ya, karena kan sayanya awam gitu. Jadi buat nyari settingan yang ya mungkin buat yang udah profesional itu settingannya sepele, tapi bagi saya buat yang awam tuh sangat membingungkan gitu ya. Kemudian saya ketemu sama Mas Adriansa ya, waktu dia komen di postingan saya. Dia bersedia membantu Joko dan mengirimkan nomor ponselnya, nomor ponsel di kontak komentar ya, di ini nge-DM saya lewat Messenger, kemudian dia kirim nomor lewat Messenger kontak. Buat Om Adriansa, makasih banyak bantuannya, karena mungkin kalau nggak ada beliau itu nggak bakal bisa terbang lagi ya armada saya ya. Jadi Om Adriansa bantu saya di video call, membantu saya di setting di lewat video call, dan alhamdulillahnya berhasil. Jadi armada saya bisa terbang lagi. Kemudian
cek. Dan jadi Om Adrian saya ini menyarankan untuk riset ulang ya di PTX-nya, karena sudah dicoba kesana kesini tetap nggak nyambung, tetap nggak bisa. Kemudian Om Adrian saya menyarankan buat riset ulang. Kemudian beliau menyampaikan bahwa nggak apa-apa di riset aja gitu kan, karena tidak banyak yang akan berubah gitu kan. Jadi intinya di riset ulang itu kita bisa mengetahui di mana letak kesalahan drone atau settingan yang kita buat, sehingga armada kita itu tidak bisa terbang. Itu ya guys. Karena saya membeli armada ini baru, bukan baru, jadi maksudnya sudah jadi ya. Saya beli armadanya sudah jadi banyak settingan yang saya tidak paham, terutama di beta flight-nya juga saya tidak paham. Bukan hanya settingannya aja, tapi memang banyak lah yang harus saya pelajari di beta flight. Kemudian di FPV-nya, di drone FPV ini banyak yang harus saya pelajari. Dan ya itu tadi, Om Adrian saya menyarankan buat menyeting ulang. Akhirnya saya setting ulang. Beliau memandu saya melalui video call dan itu berhasil. Tapi waktu itu saya belum memahami apa yang jadi kendala drone saya sampai nggak bisa terbang, dan itu belum ketemu. Kemudian setelah setting, jadi Om Adrian saya ini hanya membantu sampai drone saya bisa arming, karena untuk selanjutnya, settingan selanjutnya saya bisa setting sendiri, karena udah pernah ngotak ketik juga gitu kan. Sedikit-sedikit udah ada yang saya pelajari di sini. Cuman kesulitannya saya waktu itu tidak memahami saat setting pertama gitu kan. Kalau saya tahu dari settingan pertama atau pembuatan pertama, mungkin saya nggak semumet ini gitu kan guys. Udah settingan yang setelah drone saya bisa di-arming, kemudian saya hanya melanjutkan settingan suite yang lain. Jadi hanya suite RTH, saya mencocokkan suite RTH, suite ganti power, sama suite Acro, sama air mode, itu yang saya lanjutkan. Kemudian settingan GPS rescue yang lainnya. Dan Om Adrian Sah membantu sampai drone saya bisa arming. Kemudian beliau menyampaikan kalau ada sesuatu atau ada yang kurang, bisa hubungi saya kembali melalui WhatsApp waktu itu. Alhamdulillah, saya sangat berterima kasih banyak gitu ya, karena jarang sih, saya bisa mengatakan jarang orang yang mau membantu dengan ikhlas seperti beliau gitu. Itu aja mungkin ya. Jadi ya zaman sekarang itu kan jarang orang yang bisa membantu gitu dengan benar. Selanjutnya saya menguji armada saya terbang. Jadi saya uji armada saya terbang di jam 11 ya. Jam 11 saya uji, saya tes terbang menggunakan baterai 650 mAh. Saya uji terbang menggunakan baterai ini guys, 6 menit ya, karena baterainya udah jelek juga. Saya tes dan jaraknya waktu itu dapat
600 meter udah kerapek-kerapek. Dan saya udah bawa persediaan dari rumah. Saya udah bawa kabel buat colok di drone biar bisa setting di tempat kalau ada yang kurang. Kemudian jarak 600 meter sinyalnya kerapek-kerapek, dan saya coba kembali, saya setting lagi, saya tes terbang kedua kalinya, dan itu bisa mencapai 1,5 km ya guys. Masih bisa, waktu itu masih bisa lanjut karena saya lihat link quality di Googles itu masih udah mencapai 100 ya, jadi masih bisa untuk terbang beberapa ratus meter lagi mungkin ya. Cuman saya nggak jadi terbang sampai maju lagi karena pertama saya pakai baterai yang ini ya, saya pakai baterai ini dari Tatu 850 mAh. Flight time normal hanya di 6 menit. 7 menit itu udah posisi 7 menit dia udah siap, harus udah siap landing gitu. Jadi mungkin normalnya hanya 6 menit. Jadi menempuh jarak 1,5 kilo. Waktu itu jarak 1,5 kilo di altitude hampir 200 ya, 200 meter, karena saya melakukan pengujian terbang. Jadi altitude sampai di 200, jarak sampai 1,5 kilo, dan posisi angin waktu itu kencang. Jadi saya berusaha untuk tidak melanjutkan karena flight time sudah didapat di 3 menit. Saya kembali lagi RTH, dan memang kondisi angin yang kencang buat armada 3 in itu sangat riskan. Bahkan saat angin kencang itu di ketinggian 200 meter, turbulensi dari angin itu terasa banget, goyang. Itu terasa banget buat 3 in. Kalau di angin kencang itu terasa banget dia turbulensinya. Saya RTH dan saya setting lagi di tempat itu ya, karena masih ada penasaran, masih ada yang kurang. Saya rasa masih ada yang kurang, saya coba setting lagi. Mungkin penyebab dari kenapa waktu itu bisa gagal arming itu ada yang saya robah gitu ya. Dan ini penyebab drone saya nggak bisa di arming guys. Jadi waktu itu tuh saya nilainya saya naikkan, yang harusnya 885 saya naikkan jadi 1885, dan itu berpengaruh ke settingan throttle guys. Jadi kalau nilainya itu kita naikkan, maka settingan throttle itu nggak bisa digunakan karena terlalu tinggi. Untuk settingan di atas 885 itu nilai throttle itu settingannya terlalu tinggi, dan itu bikin semua switch di remote kita nggak bisa digunakan. Dan setelah penerbangan kedua, saya rasa karena baterai saya cuma 2, jadi saya cukupkan gitu ya. Jadi mungkin informasi ini saya buat untuk para pilot yang masih belajar, yang masih pemula seperti saya gitu. Alangkah baiknya
eh, kita belajar memahami dulu dari fungsi-fungsi dari Betaprite yang ada di dalam itu, supaya tidak terjadi ya seperti saya, kegagalan dalam settingan. Mungkin poinnya ya, kalau kita tidak pernah merasakan kegagalan, kita tidak akan bisa mendapatkan ilmu, karena ilmu itu dapatnya dari kegagalan. Saya setelah gagal di settingan Betaprite itu, saya dapat ilmu banyak di sini, banyak pengetahuan, ilmu yang saya dapat di Betaprite. Jadi lebih mendalami dan lebih banyak tahu fungsi-fungsi dari Betaprite. Jadi mungkin untuk bisa memahami Betaprite, kita harus mengalami kegagalan. Mungkin seperti itu, guys. Karena emang saya gagal dulu baru memahami Betaprite. Mungkin itu, guys, sebagian informasinya. Saya mengucapkan banyak terima kasih buat Om Adrian saya ya, dari Jawa Timur. Berkat beliau, armada saya bisa terbang lagi, guys. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.